sudah bahas tentang sistem rangka ya mengenai otot. Nah, sekarang kita itu belajar mengenai sistem sirkulasi yang menyangkut tentang darah. Osep tahu nggak darah itu apa? Kalau menurut saya darah itu suatu darah yang memiliki cairan dan itu fungsinya sebagai kekebalan tubuh kita, Bu. Baik. Betul, itu sudah betul. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu tertutup dan terbuka. Nah, yang tertutup ini artinya darah mengalir di dalam pembuluh darah. Jika yang terbuka artinya atau ganda, artinya darah mengalir 2 kali melewati jantung dalam sekali peredaran. Nah, ini kita udah masuk ke bagian pengertian darahnya sendiri, yaitu darah merupakan dari jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, matriks, dan yang berbentuk cairan atau plasma. Nah, karakteristik darah ini meliputi lebih berat dan kental dibanding air, baunya khas. Baunya khas di sini pasti Osep juga sudah tahu ya. Kalau darah kita itu baunya nggak yang terlalu amis banget, tapi nggak yang hambar-hambar banget, masih ada bau-bau amis sedikit gitu, bau-bau anyir gitu. Terus pH-nya atau tingkat keasamannya itu 7,35 sampai 7,45. Warna darah ini, warna darahnya merah terang hingga merah kebiruan. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga ada volume darah yang beredar itu sekitar 8% dari berat badan. Di buku paket bisa dilihat itu ada gambar dari yang ini ya, Osep. Di situ ada plasma darah yang terdiri dari air, protein, nutrien, dan hormon yang itu berwarna kekuningan. Nah, yang lapisan kedua atau lapisan yang pucat, yang kuning pucat itu, yang di bawah kuning itu terdiri dari sel darah putih, keping darah, sel darah putih dan keping darah. Nah, yang ketiga itu yang merah itu namanya hematokrit yang terdiri dari sel darah merah. Nah, darah normal ini jika perempuan itu terdiri dari 37% sampai 47% hematokrit. Jika laki-laki itu terdiri dari 42% sampai 52% hematokrit. Nah, komponen penyusun darah ini Osep udah baca-baca belum? Belum, Bu. Komponen darah ini meliputi plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah ini mengandung 92% air, 7% protein plasma, 1% bahan campuran kompleks, organik, anorganik, dan gas darah. Nah, jenis protein plasma ini yang ada di plasma darah meliputi albumin, globulin, dan fibrinogen. Lanjut ke sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit ini berbentuk seperti cakram atau bikonkav. Nah, lalu dibungkus membran sel yang elastis dan fleksibel. Kemudian di tiap sel mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin yang dapat mengikat oksigen. Jumlahnya yaitu 4,2 sampai 5,4 juta per milimeter kubik. Darah itu untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan 3,8 sampai 4,8 juta per milimeter kubik. Untuk fungsi dari sel darah merah ini yaitu mengedarkan oksigen melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin dan membawa karbon dioksida ke paru-paru. Lalu pada pembentukannya disebut eritropoiesis, terjadi di sumsum merah tulang. Lalu bersirkulasi selama 120 hari sebelum rapuh dan pecah.
Nah, tahu nggak Osep, sel darah putih itu bisa disebut dengan apa? Leukosit bukan sih Bu? Ya, betul, sel darah putih atau leukosit. Nah, jumlah dari leukosit ini 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah, berfungsi melindungi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri. Leukosit ini memiliki sifat diapedesis atau menembus pori-pori membran kapiler. Lalu yang kedua, bergerak amobik, artinya gerakan menyerupai amoeba. Nah, yang ketiga, kemotaksis, bergerak karena pengaruh pelepasan zat kimia oleh jaringan yang rusak. Selanjutnya, ada fagositosis, yaitu mampu menelan mikroorganisme, benda asing, dan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Jenis leukosit ini berdasarkan ada tidaknya granula dalam sitoplasma terdiri dari dua. Ada granulosit, yang kedua ada agranulosit. Granulosit ini terdiri dari tiga, dibagi menjadi tiga, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan agranulosit dibagi lagi menjadi dua, yaitu limfosit dan monosit. Kita masuk ke keping darah atau trombosit. Pasti udah tahu kan ya, Osep, trombosit itu apa? Tahu. Nah, trombosit itu biasanya kadang orang-orang tuh bilang kayak kalau misal kena demam berdarah, trombositnya turun drastis gitu ya. Trombosit itu keping darah ya. Di sini pengertiannya, trombosit merupakan fragmen sel atau tidak bernukleus berasal dari megakaryosit di sumsum tulang. Jumlahnya 150.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik darah, berumur 5 sampai 9 hari, berfungsi dalam hemostatis, perbaikan pembuluh darah yang robek, dan pembekuan darah. Kita masuk ke mekanisme pembekuan darah. Proses pembekuan darah yang pertama ada dari luka, lalu ke trombokinase, kemudian ke trombin, lalu dari trombin terbentuk fibrinogen, dari fibrinogen lalu kembali ke fibrin. Fibrin ini menghalangi keluarnya sel darah merah hingga terjadi pembekuan darah. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Osep sampai sejauh ini? Saya mau nanya Bu. Ya, silakan. Apa sih yang lebih menonjol untuk membandingkan antara sel darah merah dan sel darah putih? Tadi udah sempat dijelasin, cuma saya kurang paham. Kalau misal sel darah merah itu fungsinya untuk mengedarkan oksigen melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Nah, kalau misal sel darah putih ini fungsinya untuk melindungi tubuh. Berarti di sini tuh sangat jelas ya perbedaannya. Kalau misal sel darah merah itu membantu mengedarkan oksigen melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Nah, kalau misal sel darah putih itu melindungi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri. Jadi kalau misal sel darah merah dibandingkan dengan sel darah putih, itu fungsinya sama-sama kuat ya untuk tubuh kita. Apakah sudah terjawab, Asep? Cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kali ini lagi? Penyakit-penyakitnya mungkin, kalau penyakit-penyakitnya, kalau misalnya kita kelebihan sel darah merah itu bisa menyebabkan hemofilia. Jika kekurangan darah merah itu namanya anemia.
Di sini jika kelebihan sel darah merah itu namanya anemia, jika kelebihan sel darah putih itu namanya leukemia. Paham sampai sini, Osep? Paham, Bu. Baik, mungkin kita sudahi pertemuan hari ini. Tolong dipelajari lagi untuk materinya ya, sampai mekanisme pembekuan darah. Nanti minggu depan kita bakal mengulas lagi untuk sistem sirkulasi mengenai sistem peredaran darah ini ya. Terima kasih Osep sudah mau memperhatikan pembelajaran hari ini. Terima kasih kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.